Oke, BP Lover, bertemu dengan Zai di sini dari Z Reptile. Hari ini kita akan membahas tentang buyer guide. Tuntunan bagi kita ya selaku ball python lover, kalau ingin mencetak di ball python yang double recessive, ada 6 opsi yang bisa kita pilih. Apa saja? Kita saksikan video ini. Oke, baby lover, sebelum ke apa aja sih 6 opsi pilihan yang bisa kita pilih untuk mencetak double recessive ya. Jadi gen dalam ball python yang recessive seperti clown, desert ghost, kinetic stripe, lavender, albino, dan lain sebagainya yang termasuk dalam recessive. Nah, kalau kita ingin mencetak yang double recessive itu seperti apa? Nggak ya, apa aja gitu yang kita untuk bisa kita beli ya bahannya gitu untuk mencetak gitu. Oke, sebelum itu saya ingin bercerita dulu. Ada waktu itu di tahun 2020 pertama kali 2018, kemudian pas 2020 masuk ke ball python, mulai ke ball python breeding pertama kali tahun 2020. Saya ingin punya ball python yang putih, blue eye linguistic. Pada saat itu kalau beli sekitar 4-5 juta. Nah, tapi saya punya bahan nih, betinanya Mojave, nah jantannya butter spot nose. Nah, kenapa harus beli ya? Tinggal cetak aja. Nah, kemudian dikawinkan dan tahun 2021 itu sudah bertelur, clutchnya menetas, ada 9 telur. Dari clutch yang Mojave itu dapat 1 yang putih. Ya, dari 9 telur hanya 1, tapi ada kepuasan tersendiri gitu. Ada kepuasan. Nah, itulah hobis ball python itu dapat kepuasan, kebahagiaan itu dari kita bisa mencetak apa yang kita inginkan atau kita punya project untuk mencetak itu. Itu ada sensasi tersendiri gitu. Nah, maka ini ada beberapa skema untuk kita bisa mencetak double recessive ya dalam ball python. Oke. Opsi yang pertama yaitu adalah slow but sure. Nah, ini kita harus mempersiapkan apa aja yang harus dibeli. Berarti kita harus punya pertama, sekarang kita ambil contoh, kita ingin punya project desert ghost clown. Oke, DG clown. Nah, oke. Nah, berarti kalau dengan opsi yang pertama ini untuk mencetak DG clown, ini kita pakai yang opsi yang pertama yaitu adalah slow but sure. Yaitu kita beli jantannya DG, desert ghost, betinanya clown. Ataupun sebaliknya, jantannya clown, betinanya DG. Nah, kemudian dikawinkan, hasilnya akan semuanya double head, kemudian kita kawinkan lagi. Nah, itu kawinkan lagi antara double head dengan double head tanpa membeli lagi bahan dari luar. Nah, ini mengambil waktu sekitar 4 tahun lebih ya, jadi lebih dari 4 tahun karena kalau kita beli baby, DG dan clownnya butuh waktu 2 tahun untuk betinanya siap, kemudian jantan hanya setahun kita kawinkan, kemudian nanti anaknya dibesarkan lagi, berarti sekitar 4 tahun lebih ya, lebih dari 4 tahun pokoknya untuk mencetak itu, dengan odds atau kemungkinan itu 1:16 nantinya gitu setelah ini. Tapi tahapnya akan lebih lama. Nah, itu opsi yang pertama, slow but sure, jadi slow pelan-pelan, tapi nanti hasilnya akan ini, tapi tadi konsekuensinya kita membutuhkan waktu yang lebih lama ya, sekitar ya 5-6 tahun ya. Itu pun kalau ketika double head dengan double headnya keluar. Itu opsi yang pertama. Oke, untuk opsi yang kedua ini dinamakan the long shot. Ini kita membeli bahannya, membeli untuk project ini yaitu jantannya double head, betinanya juga double head. Jadi tanpa mengkawinkan dulu seperti yang opsi yang pertama, maka yang kedua ini head dengan double head dengan double head.
Berarti kita membeli het DG Clown, jantan dan betinanya het DG Clown. Oke, oddsnya ini 1:16 per egg. Jadi dari setiap telur kemungkinan dapat DG Clown-nya itu 1:16. Ya. Nah, ini bisa memotong waktu nih sekitar 2-3 tahun ya. Dari opsi yang pertama bisa memotong waktu dan dapat jackpot DG Clown-nya itu per egg-nya, per telurnya itu 1:16 gitu. Bahkan kalau beruntung ya paling di clutch 1-2 clutch, berarti 2 season kawin ya. Itu pun kalau tahun keduanya langsung kawin lagi, bisa aja delay dulu. Jadi bisa mundur gitu ya, bisa 3 season. Nah, itu tergantung dengan nanti diberinya oleh sang pencipta ya. Oke, itu tadi opsi yang kedua. Oke, untuk opsi yang ketiga. Opsi ketiga ini kita namakan moderate mindset ya, atau mindset menengah, pertengahan nih. Yaitu bahan yang kita perlukan adalah pertama jantan DG het Clown. Nah, kemudian betinanya double het DG Clown. Jadi het DG het Clown untuk betinanya, jantannya DG het Clown. Nah, ini oddsnya kemungkinan itu adalah 1:8. Jadi dari satu telur kemungkinan dapatnya 1:8, maka ini mengurangi menambah ya kemungkinan untuk dapat DG Clown. Dengan opsi yang ketiga ini mengambil waktu sekitar 1-2 season breeding ya. Berarti sekitar 2-3 tahun, 4 tahunan, 4 tahun. 2 season ya, 1-2 season. Kalau laki ya di season pertama, di pertama kali dikawinkan sudah dapat jackpot ya, DG Clown. Nah, itu opsi yang ketiga. Yang keempat kita namakan no lucky necessary, atau kita tidak butuh keberuntungan ya. Karena ini kita mengawinkan bahannya itu kita beli adalah DG het Clown dikawinkan dengan Clown het DG. Ya, jadi anaknya pun kalau yang tidak visualnya keluar, nah itu udah fix keluarnya adalah yang double het DG Clown. Ya, tapi kemungkinan dapat visualnya lebih banyak itu adalah 1:4. Jadi dalam satu telur kemungkinan dapat DG Clown-nya itu 1:4. Kita ngawinkan antara DG het Clown dan Clown het DG. Ini no lucky necessary, ini cuman butuh 1 breeding season, yang penting nelor. Nah, itu kemungkinan untuk dapatnya cuma 1:4, jadi makin ini lagi. Itu opsi yang keempat. Opsi yang kelima yaitu adalah DG Clown jantan dikawinkan dengan DG het Clown atau Clown het DG. Ya, ini kemungkinan dapatnya adalah 1:2, jadi kemungkinannya lebih naik lagi. Kenapa? Karena DG Clown dengan DG het Clown itu kemungkinannya akan naik lagi semuanya ya. Jadi 1:2 itu dalam 1 breeding season sudah dapat. Cuman jadi semakin naik optionnya, otomatis bahan atau ball python yang kita beli untuk dijadikan indukan itu secara harga akan lebih mahal. Kenapa? Karena kita memotong waktu dan memperbanyak kemungkinan. Oke, ini opsi yang kelima, 1 breeding season saja. Kalau sudah sampai nelor dan menetas, kemungkinan dapat DG Clown-nya itu sangat tinggi ya. Yang keenam kita namakan nothing but dream. Ini nggak perlu laki ya, sudah pasti dapat DG Clown. Kita kawinkan DG Clown dengan DG Clown. Ini oddsnya 1:1. Ini pasti dapat. Kenapa? Karena dua-duanya adalah resesif visual. Maka anakannya pasti DG Clown, DG Clown, DG Clown. Waktu dibutuhkan cuma 1 breeding season. Nah, itu tadi ya teman-teman ball python lover, khususnya para breeder yang ingin mencetak ya, karena ada kepuasan tersendiri gitu ketika kita mencetak, kita dapat netas clutch
ball python yang kita inginkan gitu dari kita bertahap. Nah, dari opsi 1 sampai 6 itu, nah setiap naik opsi, nah itu otomatis secara harga bahannya untuk kita beli akan lebih mahal. Tapi kemungkinan atau odds-nya, kemungkinan dapatnya akan lebih tinggi. Opsi pertama 1:16, 1:8, 1:4, 1:2. Opsi ke-6 itu bisa 1:1. Ya. Kenapa? Karena DG clown dengan DG clown. Jadi semakin ini semakin naik, tapi otomatis secara harga akan lebih mahal. Maka disesuaikan dengan kemampuan atau budget kita ya, sehingga ball python yang kita inginkan kita mau gapai itu dengan kalau ada modal, atau kita gapai itu dengan kita mengorbankan waktu ya. Nggak apa-apa, karena kalau kita sebagai breeder atau apalagi hobis di ball python, ya nggak apa-apa, waktu itu ya kita jalan saja gitu ya. Kita nikmati setiap step by step, karena ada kepuasan tersendiri gitu yang kita capai. Khususnya saya pribadi seperti yang tadi, dapat lucy, mungkin kata orang itu apa gen yang biasa, tapi dari 9 telur hanya dapat 1 kan, itu senang gitu ya. Meskipun mungkin beli bisa ya, karena harganya masih di bawah 10 jutaan lah, masih di bawah 5 itu, tetapi ada kepuasan tersendiri kalau kita netas di farm kita dari hasil project yang kita rencanakan gitu. Ada kepuasan tersendiri. Oke, semoga video ini membantu Anda sebagai guides bagi yang Anda mau, bagi kita, bagi kamu yang mau membeli ya, bagi kamu yang mau membeli ball python untuk bahan dan punya project ke depannya gitu, khususnya apalagi project di double recessive, triple recessive, dan mungkin fourth recessive. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Salam ball python lover Indonesia.